Halo fellow YouTubers, welcome back to Triple N Channel. Nama saya Chris dan hari ini saya akan ngebahas topik yang biasanya tidak saya bahas nih. Dan topik tersebut adalah parenting. Nah kebetulan kan saya udah menjadi seorang bapak, punya anak. Fellow YouTubers mungkin udah sering lihat si Mitchell sering nongol di video saya ketika saya jalan-jalan atau saya makan. Banyak video yang menampilkan si Mitchell tersebut. Tentunya dia amat sangat playful, very happy kid, and I'm very blessed. My wife and I are very blessed to have him as our kid. Nah, jadi topik hari ini kita akan ngebahas sedikit topik mengenai parenting tersebut. Spesifiknya apa? Simak aja yuk. Nah, di awal video kan saya sudah sedikit mention bahwa di video kali ini kita akan ngebahas mengenai parenting. Topiknya akan saya spill setelah saya ambil minum ini nih, kopi ya. Seperti biasa, cheers everybody. Kopinya enak banget, udaranya pun juga mulai hangat. It's very sunny today. Kebetulan sekarang ini sudah memasuki bulan, bukan bulan sih, musim. Sudah memasuki musim semi atau springtime. Jadinya kita meminum kopi, ini dia, Spring Day Blend from Starbucks. Ini limited edition, baru keluar. Tiap seasonnya pasti ada yang berbeda-beda. Kemarin ini kan saya kasih tunjuk fall blendnya, waktu fall kemarin kita minum. Kali ini kita minum si Spring Blend ini. It's actually really good, very smooth. I really enjoyed it. Misalnya fellow YouTubers belum pernah mencoba, go ahead and try it. Definitely recommending this. Anyways, let's get to business. Jadi di video kali ini saya akan ngebahas mengenai parenting dengan topik yang spesifik mengenai bahasa. Jadi mungkin fellow YouTubers banyak melihat ketika saya dan istri saya ngomong sama si Mitchell, kita selalu menggunakan bahasa Inggris. Apakah Mitchell mengerti bahasa Indonesia? Tentu saja. Tapi apakah Mitchell bisa ngomong bahasa Indonesia? Sedikit-sedikit, a little bit dia bisa ngomong. Tapi the most part yang ngomong bahasa Inggris, dan kita selalu ngomong sama dia dengan bahasa Inggris. Alasannya simple aja. Jadi sebelum saya spill alasan saya tersebut, saya mau track back sedikit dan share mengenai cerita yang temen saya alami ya. Jadi saya ada temen udah kenal cukup lama sih, I would say sekitar 15 tahun saya udah kenal dia. Jadi dia itu adalah first gen American, seperti si Mitchell. Jadi dia orang tuanya imigran, pindah ke Amerika, emigrate to Amerika. Anaknya, which is teman saya ini, dia lahir di Amerika. Orang tuanya itu heritage-nya adalah Filipino. Jadi mereka dari the Philippines, mereka pindah ke sini. Jadi teman saya itu adalah Philippines American. Nah, Filipino American, there you go. That's the correct term, Filipino American. Nah, waktu dia masih kecil, orang tuanya langsung ajarin dia Tagalog. Bahkan nggak bisa ngomong Inggris sama sekali. Nah, awal-awalnya sih oke aja selama anak itu berada di rumah main-main dan spend time sama orang tua dan keluarganya full time 100%. Tapi itu anak kan akan grow up dan have to explore. Nah, problem itu mulai ketika masuk ke sekolah. Jadi waktu di sekolah anak itu tidak mengerti apa-apa karena di rumah selalu ngomong Tagalog, tidak ada ngomong Inggris sama sekali. Jadi dia bingung. 6 bulan pertama bingung sekali, didn't like school, didn't enjoy school, bahkan borderline traumatized. Nah ini hal yang sebenarnya
kita tidak mau terjadi ya ke anak kecil, karena untuk anak kecil itu kan school should be something yang mereka look forward to, yang mereka lihat ke depan, should be something that they're excited about gitu. Jadi berdasarkan pengalaman teman saya itu si namanya Mikel. Jadi berdasarkan teman saya si Mikel ini, pengalaman yang dia alami waktu masa kecil, saya dan istri saya decided untuk karena Mitchell masih kecil, lebih baik kita ngomong bahasa Inggris aja dulu, karena kebetulan kan Mitchell akan tinggal dan grow up di Amerika. This is his place of birth, this is where he's gonna live. Well, at least dia kalau udah gede bebas dia boleh pilih, tapi minimal sampai dia kuliah at least he's gonna be around here. Kalau nanti dia professional fieldnya, he's gonna be an adult, it's for him to choose. He's more than welcome to choose anywhere that he desires. Jadi disitulah alasan kenapa saya dan istri saya memilih untuk banyak ngomong dengan si Mitchell dengan bahasa Inggris, untuk dia bisa adjust, bisa menerima bahasa Inggris tersebut sebagai his first language. Jadi nanti pas di sekolah tidak ada language barrier, dia bisa mengerti apa yang gurunya info, dan dia juga bisa mengekspresikan kembali apa yang dia rasakan ke gurunya ketika di sekolah. Karena kalau ada language barrier itu sebenarnya sih bisa berbahaya ya, karena ya simple aja. Contohnya kalau misalnya si Mitchell lagi sakit perut, dia ngomong ke gurunya orang Amerika, nggak bisa bahasa Indonesia, "Bu guru, aku sakit perut." Wah, bahaya, gurunya nggak ngerti sakit perut apaan. Jadi inilah hal yang paling utama kenapa saya dan istri saya memilih untuk mengajarkan si Mitchell dengan bahasa Inggris terlebih dahulu. Nanti dengan berjalannya waktu kita pasti akan ajarkan dia dan lancarkan bahasa Indonesianya. Sekarang pun dia juga udah mulai pick up every now and then, mengerti gitu, tapi mungkin belum lancar bahasanya. Karena saya dan istri saya percaya bahwa being bilingual, bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, itu jauh lebih baik daripada hanya bisa satu bahasa saja. Bahkan nanti mungkin ketika Mitchell sudah besar, mungkin saya akan rekomend dia untuk mengambil Chinese atau Spanish. Nah, kebetulan ya di California, Chinese and Spanish itu dua bahasa yang amat sangat terpakai sekali. Kalau misalnya Chinese is a little difficult, ya mungkin bisa ngambil Spanish, itu akan sedikit lebih mudah belajarnya karena certain pronunciation-nya itu mirip sekali dengan bahasa Indonesianya. Contohnya kalau di Indonesia kan bilangnya sepatu, kalau di Amerika Inggrisnya shoes, kalau di Spanishnya zapato. Terus kalau kata gratis itu sama aja, di Indonesia bahasanya gratis, Inggrisnya free, dan di Spanish juga bilang gratis. Just a little different pronunciation, tapi wordingnya sama aja. Jadi udah paham ya kenapa alasan dibalik kenapa saya dan istri saya memilih untuk mengajarkan Mitchell di awal-awalnya dengan bahasa Inggris terlebih dahulu. Karena ya kita tinggal di Amerika, jadi kita harus adjust dengan the life here, the life di Amerika. So that's it, you have the reason. Nah, di awal video kan saya sudah sedikit mention bahwa di video kali ini kita akan ngebahas mengenai parenting. Topiknya akan saya spill setelah saya ambil minum ini nih, kopi ya. Seperti biasa, cheers everybody. Kopinya enak banget, udaranya pun juga mulai anget. It's very sunny today. Kebetulan sekarang ini sudah memasuki musim. Sudah memasuki musim semi atau springtime. Jadinya kita meminum kopi, ini dia, Spring Day Blend from Starbucks. Ini limited edition, baru keluar. Tiap seasonnya pasti ada yang berbeda-beda. Kemarin ini kan saya
kasih tunjuk fall blend ya. Waktu fall kemarin kita minum, kali ini kita minum si spring blend ini. It's actually really good, very smooth. I really enjoyed it. Misalnya fellow YouTubers belum pernah mencoba, go ahead and try it. Definitely recommending this. Anyways, let's get to business. Jadi di video kali ini saya akan ngebahas mengenai parenting dengan topik yang spesifik mengenai bahasa. Jadi mungkin fellow YouTubers banyak melihat ketika saya dan istri saya ngomong sama si Mitchell, kita selalu menggunakan bahasa Inggris. Apakah Mitchell mengerti bahasa Indonesia? Tentu saja. Tapi apakah Mitchell bisa ngomong bahasa Indonesia? Sedikit-sedikit, little bit dia bisa ngomong. Tapi the most part dia ngomong bahasa Inggris, dan kita selalu ngomong sama dia dengan bahasa Inggris. Alasannya simple aja. Jadi sebelum saya spill alasan saya tersebut, saya mau track back sedikit dan share mengenai cerita yang temen saya alami. Jadi saya ada temen udah kenal cukup lama sih, I would say sekitar 15 tahun saya udah kenal dia. Jadi dia itu adalah first gen American, seperti si Mitchell. Jadi dia orang tuanya imigran, pindah ke Amerika, immigrate to Amerika. Anaknya, which is teman saya ini, dia lahir di Amerika. Orang tuanya itu heritage-nya adalah Filipino. Jadi mereka dari the Philippines, mereka pindah ke sini. Jadi teman saya itu adalah Philippines American. Filipino American, there you go. That's the correct term, Filipino American. Waktu dia masih kecil, orang tuanya langsung ajarin dia Tagalog. Bahkan nggak bisa ngomong Inggris sama sekali. Nah, awal-awalnya sih oke aja selama anak itu berada di rumah main-main dan spend time sama orang tua dan keluarganya full time 100%. Tapi itu anak kan akan grow up dan have to explore. Nah, problem itu mulai ketika masuk ke sekolah. Jadi waktu di sekolah anak itu tidak mengerti apa-apa karena di rumah selalu ngomong Tagalog, tidak ada ngomong Inggris sama sekali. Jadi dia bingung. 6 bulan pertama bingung sekali, didn't like school, didn't enjoy school, bahkan borderline traumatized. Nah, ini hal yang sebenarnya kita tidak mau terjadi ya ke anak kecil, karena untuk anak kecil itu kan school should be something yang mereka look forward to, yang mereka lihat ke depan, should be something that they're excited about gitu. Jadi berdasarkan pengalaman teman saya itu si namanya Mikel. Jadi berdasarkan teman saya si Mikel ini, pengalaman yang dia alami waktu masa kecil, saya dan istri saya decided untuk karena Mitchell masih kecil, lebih baik kita ngomong bahasa Inggris aja dulu, karena kebetulan kan Mitchell akan tinggal dan grow up di Amerika. This is his place of birth, this is where he's gonna live. Well, at least dia kalau udah gede bebas dia boleh pilih, tapi minimal sampai dia kuliah, at least he's gonna be around here. Kalau nanti dia professional fieldnya, he's gonna be an adult. It's for him to choose. It's more than welcome to choose anywhere that he desires. Jadi disitulah alasan kenapa saya dan istri saya memilih untuk banyak ngomong dengan si Mitchell dengan bahasa Inggris, untuk dia bisa adjust, bisa menerima bahasa Inggris tersebut sebagai his first language. Jadi nanti pas di sekolah tidak ada language barrier, dia bisa mengerti apa yang gurunya info, dan dia juga bisa mengekspresikan kembali apa yang dia rasakan ke gurunya ketika di sekolah. Karena kalau ada language barrier itu sebenarnya sih bisa berbahaya ya, karena ya simple aja. Contohnya kalau misalnya si Mitchell lagi sakit perut, dia ngomong ke gurunya orang Amerika, nggak bisa bahasa Indonesia, "Bu guru, aku sakit perut." Wah, bahaya, gurunya nggak ngerti sakit perut apaan. Jadi inilah hal yang
paling utama kenapa saya dan istri saya memilih untuk mengajarkan si Mitchell dengan bahasa Inggris terlebih dahulu. Nanti dengan berjalannya waktu kita pasti akan ajarkan dia dan lancarkan bahasa Indonesianya. Sekarang pun dia juga udah mulai pick up every now and then, mengerti gitu, tapi mungkin belum lancar bahasanya. Karena saya dan istri saya percaya bahwa being bilingual, bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu jauh lebih baik daripada hanya bisa satu bahasa saja. Bahkan nanti mungkin ketika Mitchell sudah besar, mungkin saya akan rekomend dia untuk mengambil Chinese atau Spanish. Kebetulan ya di California, Chinese and Spanish itu dua bahasa yang amat sangat terpakai sekali. Kalau misalnya Chinese is a little difficult, ya mungkin bisa ngambil Spanish, itu akan sedikit lebih mudah belajarnya karena certain pronunciation-nya itu mirip sekali dengan bahasa Indonesianya. Contohnya kalau di Indonesia kan bilangnya sepatu, kalau di Amerika Inggrisnya shoes, kalau di Spanishnya zapato. Terus kalau kata gratis itu sama aja, di Indonesia bahasanya gratis, Inggrisnya free, dan di Spanish juga bilang gratis. Just little different pronunciation, tapi wordingnya sama aja. Jadi udah paham ya kenapa alasan dibalik kenapa saya dan istri saya memilih untuk mengajarkan Mitchell di awal-awalnya dengan bahasa Inggris terlebih dahulu. Karena ya kita tinggal di Amerika, jadi kita harus adjust dengan the life here, the life di Amerika. So that's it. You have the reason.